Shalom Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Selain kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu besar dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi angkat suaramu nyatakan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu,
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Ini isi hati kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat suaramu lebih lagi nyatakan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh Tuhan, selamanya Engkau kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selamanya Engkau kami sembah. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik ya Tuhan. Oh, Engkau baik, kami bersyukur Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari
lebih lagi nyatakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami angkat tangan kami nyatakan, Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom jemaat, welcome Baby Day yang terkasih. Hari ini saya Dr. Debbie Susanti MGC akan membawakan tema mengenai love hormone. Oke, apa sih love hormone ini? Mungkin ini adalah salah satu topik yang baru, tapi ini adalah salah satu hormon yang sangat penting dalam kehamilan. Oke, hari ini ada 4 subtopik bahasan yang terutama akan kita bahas. Jadi pertama, apa itu love hormone? Apa manfaatnya dalam kehamilan? Bagaimana cara meningkatkannya dalam kehamilan? Dan apa manfaatnya dalam pembentukan otak anak dalam kandungan? Nah, love hormone ini ternyata adalah hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini adalah hormon kuat yang bertindak sebagai neurotransmitter di otak. Nah, hormon ini diproduksi pada bagian hipotalamus. Ini merupakan salah satu bagian di otak yang kemudian dikeluarkan melalui kelenjar pituitari. Nah, hormon ini adalah hormon yang membantu pada saat nanti proses kelahiran anak, pada saat penyusui, dan juga pemulihan pada saat sesudah melahirkan. Jadi dia akan membantu aktivitas uterus pada saat berkontraksi, terus mengurangi pendarahan pada saat kelahiran, terus menginisiasi atau memulai breastfeeding atau pemberian ASI, meningkatkan produksi air susu ibu juga, dan meningkatkan kelekatan dengan bayi yang baru lahir antara ibu dan babynya.
Oke. Nah, manfaatnya apa sih dalam kehamilan? Nah, ternyata dia bisa meningkatkan ambang batas sakit. Jadi meningkatkan ambang batas sakit itu begini maksudnya. Jadi misalkan untuk tadinya sakit gitu sekali ya. Jadi ini rasanya tidak terlalu sakit. Jadi ambang batasnya lebih meningkat. Selain itu juga menstimulasi adanya interaksi yang positif sosial untuk pertumbuhan dan penyembuhan. Nah, dua fungsi utama ini pada wanita hamil terutama adalah merangsang proses kontraksi rahim pada saat persalinan, merangsang jaringan pada payudara untuk membantu menyusui setelah melahirkan. Nah, ini juga berfungsi untuk membawa pesan kimia di otak, jadi dia juga berkaitan dengan perilaku manusia dan interaksi sosialnya. Munculnya gairah seksual dalam tubuh, keterikatan yang romantis, keterbukaan, kepercayaan terhadap pasangan, hingga sikap hangat dengan orang lain. Nah, oksitosin juga berkaitan langsung dengan emosi seseorang. Hormon ini mampu mengurangi tingkat stres dan gangguan kecemasan yang dialami oleh seseorang. Jadi banyak juga pada wanita-wanita hamil, terutama yang hamil pertama kalinya, agak cemas gitu ya. Nanti bagaimana atau banyak pikiran. Nah, hormon ini juga bisa menguranginya. Nah, hormon oksitosin ini baik pada tubuh karena juga membentuk adanya keterikatan emosional antara orang tua dengan anak. Dan bukan pada saat bayi lahir aja, sebenarnya sudah mulai dari sejak dalam kandungan. Oke, hormon oksitosin ini sebenarnya ternyata sudah mulai bisa mempengaruhi bayi setelah 14 minggu kehamilan. Karena sudah mulai muncul reseptornya, dan peningkatan hormon ini juga dikaitkan dengan keterlibatan pengasuhan yang penuh kasih sayang. Jadi kalau hormonnya tinggi nih, katanya dia biasanya lebih pengen lihat anaknya terus gitu ya, lebih ingin memberikan sentuhan kasih sayang pada anaknya, sering melakukan komunikasi atau bernyanyi untuk anaknya, jadi pinginnya keep in touch terus sama anaknya, dan kebiasaan ini membuat hubungan orang tua dan anak ini menjadi lebih baik. Nah, ini salah satu penelitian yang dilakukan sekitar tahun 2019. Nah, jadi ini adalah sebuah review dari beberapa penelitian yang ada. Jadi bukan hanya satu penelitian, tapi beberapa, kalau nggak salah sekitar 17 penelitian. Nah, ini digabung penelitiannya dan ternyata memberikan hasil bahwa ternyata ada hubungan yang positif antara orang tua, kontak orang tua dengan bayinya dengan kadar hormon oksitosin pada saat selama 1 tahun pada masa infan, yaitu bayi berusia 1 tahun. Jadi gini, maksudnya korelasi yang positif itu adalah makin sering adanya kontak antara orang tua dengan anak, hormon oksitosinnya pada anak ini akan makin meningkat gitu. Nah, ternyata ini hubungan ini sangat bagus, dan ternyata sama saja papa mamahnya itu juga berperan, bukan hanya mamanya tapi papanya juga ternyata juga harus sebaiknya melakukan skin to skin contact. Jadi benar-benar menyentuh, mengelus, memegang, memeluk, mencium anaknya. Dan orang tua yang punya hormon oksitosin yang lebih tinggi biasanya mempunyai lebih ke anaknya tuh lebih lekat lagi, dan mempunyai lebih responsif terhadap interaksi antara orang tua dengan anaknya gitu. Jadi ternyata ini hormon oksitosin ini mempunyai satu peran yang penting dalam pembentukan kelekatan orang tua dengan anak, terutama untuk interaksi dan kontak kelekatan dan bonding orang tua dengan ini. Dan ini ternyata bisa dijelaskan secara neurobiologi, genetik, dan faktor sosial. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Karena ini hormon yang baik sekali dalam kehamilan, jadi kita pengen tahu bagaimana cara meningkatkannya. Gitu. Nah, jadi ternyata lebih bisa meningkat kalau ada sentuhan, musik, atau exercise, atau activity gitu. Nah, pertama hal-hal yang gampang. Jadi intinya adalah hal-hal yang bikin relax. Jadi pertama adalah misalkan self care.
mandi lah, tapi mandinya santai, benar-benar menikmati gitu ya, membaca buku atau melakukan sesuatu yang memang menyenangkan untuk dirinya. Nah, kemudian ada sentuhan ya, yang positif seperti memeluk, mencium atau bahkan making love antara suami dengan istri. Yang ketiga, exercise seperti yoga, berjalan santai. Tidak boleh cepat-cepat, itu juga bagus untuk meningkatkan hormon oksitosin ini. Dan dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Jadi harus melakukan sesuatu di antara orang-orang yang positif. Jadi kita merasa senang dan bahagia gitu. Mencari sesuatu hal-hal yang positif bersama di interaksi sosialnya atau bisa membuat sesuatu. Jadi melakukan hal-hal yang disukai dengan cara menciptakan sesuatu. Biasanya menciptakan misalkan kamar untuk anak, menyusun baju-baju atau mainan-mainan yang memang dia pikirkan untuk anaknya, itu juga bisa merangsang pengeluaran hormon oksitosin. Oke, mari kita saksikan film ini juga menjelaskan bagaimana cara meningkatkan hormon oksitosin. Silahkan. Hello everyone, I am here today to talk about a really important topic, oxytocin and how to raise it naturally. First things first, what is oxytocin? Oxytocin is a chemical released naturally in the brain and body. Oxytocin is a hormone that is secreted when adults, especially women, come into contact with a loved one. It is commonly called the love hormone because it makes us feel cared for and valued in a relationship. The effect of oxytocin is increased when we share physical contact or experiences such as hugs, holding hands, and sex. Oxytocin also plays a role in childbirth as well as breastfeeding. With all of this in mind, it's easy to see why oxytocin is so important to our day-to-day lives. It not only helps us to feel connected to our partners, it also teaches us about social bonding and trust in relationships. This is why it is vital to make sure that we are getting enough oxytocin. Now, let's explore some ways to naturally raise oxytocin. The first thing you can do is to simply spend time with people you love and trust. This could be your partner, family, or friends. Even simply hugging, holding hands, and looking into each other's eyes can help to increase oxytocin levels. Other activities that could help to increase your oxytocin levels could include being creative together, playing games, or going on a romantic date. Having a massage, listening to music, dancing, and even speaking positively to one another can all help as well. Studies have shown that yoga and meditation can also help release oxytocin levels without us having to do anything else. Finally, there are also certain foods that you should include in your diet to raise your oxytocin levels. Eating foods that are high in magnesium, such as dark chocolate, almonds, and pumpkin seeds, can all help to naturally increase your oxytocin. So, if you are looking to have more love and connection in your life, then I highly recommend making an effort to raise your oxytocin levels naturally. I hope this video has been helpful and that you feel more informed about oxytocin and ways to raise it naturally. Oke, setelah melihat video ini, jadi para pasangan bisa berusaha untuk meningkatkan kadar oksitosinnya secara natural berdua. Jadi dan hal ini membantu untuk proses kelahiran nanti, juga membantu untuk perkembangan, ternyata bisa membantu perkembangan otak anak di dalam kandungan. Oke. Nah, kita masuk ke yang keempat. Apa manfaatnya dalam pembentukan otak anak dalam kandungan? Nah, jadi penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa selama proses pembentukan otak awal itu ternyata
hormon oksitosin ini juga membantu untuk mengorganisir sirkuit syaraf di otak itu. Jadi ini juga bisa membantu membantu untuk perkembangan otak dan meningkatkan kapasitas otak itu untuk selanjutnya. Dan hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena otak anak itu merupakan satu organ penting yang berkembang sangat cepat dalam kandungan itu sebenarnya, gitu. Nah, ini juga sebagai ini. Jadi ternyata otak anak tumbuh ini selama dalam kandungan ini sampai 2 tahun pertama kehidupan itu ternyata sangat penting. Nah, pada saat di dalam kandungan ini yang bisa dilakukan oleh mama papa untuk membantu perkembangan otak anak, gitu. Nah, ini adalah salah satu penelitiannya. Jadi ternyata hormon oksitosin ini nantinya bisa berpengaruh untuk pembelajaran anak dan memori anak di kemudian hari. Nah, jadi selain ini penting, hormon ini penting untuk perkembangan otak anak, juga untuk perilakunya, gitu. Jadi ternyata kalau misalkan kadar hormon oksitosinnya ini tinggi, menurut penelitian, orang tua atau mama itu cenderung untuk akan lebih care gitu loh ke anaknya gitu daripada yang hormon oksitosinnya rendah. Dan hal ini ternyata penting pada saat trimester pertama dan trimester kedua kehamilan. Nah, jadi kadar hormon oksitosin ini sudah bisa untuk memprediksi nanti ke depannya bagaimana kelekatan antara ibu dengan anak selanjutnya. Nah, selain itu juga hormon oksitosin juga sebenarnya bisa diperiksa dari air liur, dan ternyata penelitian ini juga penelitiannya menunjukkan bahwa lebih bisa kontak antara ibu dengan anak lebih memiliki perasaan gitu, lebih affection. Nah, bagaimana membangun arsitektur otak anak yang sedang berkembang? Jadi sebenarnya anak itu memang dilahirkan sesuai dengan punya potensinya masing-masing, sesuai dengan DNA papa dan mamahnya. Tapi itu sebagai potensi awalnya, dan otak anak ini harus dikembangkan, harus distimulasi. Dan ini seperti tadi sudah disampaikan, penting sejak dari dalam kandungan sampai 2 tahun awal. Nah, ini setelah lahir, bagaimana sih caranya kira-kira yang tepat untuk membangun arsitektur otak anak yang sedang berkembang? Mari kita saksikan video berikut. Did you know that you can help build a child's brain? Everyday interactions can have a big impact on developing brains throughout childhood, starting even before babies can talk. Scientists call this serve and return, like a game of tennis or ping pong. A child serves by showing an interest in something, and the adult responds in a supportive way. Finding moments throughout the day to do it is easy and fun, and you'll be building strong brains. You can use 5 steps to practice serve and return with any child. Step 1. Share the focus. When a child is interested or curious, you can see it. What's this? It's a stroller. Watch this child look at something in a book. Right there. Pointing shows interest. Cow. So does making a sound, like this child. And mom is paying close attention.
See baby moving those little arms and legs and focusing on the ball? That's a serve. The key is paying attention to what the child is noticing. Oh, you like those guys too? Look at Grandpa sharing the focus. By noticing serves, you will help build curiosity, and you'll strengthen your relationship. Step 2, support and encourage. You can return a child's serve by saying a word of encouragement. That's right. Very good. Watch Grandpa return this serve by saying thank you. Yeah, thank you. Even a facial expression can encourage a child. Orange. Or emotion, like this mom dancing. Time. You can also pick up the object that the child is pointing to and bring it closer. We need help to sit her down. Things like helping and playing with the child let them know that their thoughts and feelings are heard and understood. Step 3, name it. Yeah, the puppy. See the windows, the house. When you return a child's serve by naming what they are seeing, doing, or feeling, you make important language connections in their brain. He's got bumps all over him, huh? This brain building happens even before a child can talk or understand your words. You can name anything: a person, a thing, an action, a feeling, or a combination. Clean up, everybody do your shit. When you name what a child is focused on, you help build understanding of the world around us and what to expect from it. The baby's sitting. Ooh, the baby's sitting in the back seat of the car. You like those? Those are raisins. You have raisins all the time. Naming also gives a child words to use later and shows that words are important to you. Step 4, take turns back and forth. Taking turns helps children learn self-control and how to get along with others. Waiting is crucial. When you return a serve, give the child a chance to respond. How are you? I'm good. How are you? Note that the caregiver waits here for the next serve. See this toddler navigating a new adventure? Grandpa is waiting patiently, returning serves by asking questions and then waiting to see what happens next. You want to cover it? Yeah. Are you cold? Yeah. Oh, put this over your lap like this, okay? There. Do you like that? Yeah. Oh. By waiting, you give the child time to develop ideas and build confidence and independence. Step 5, practice endings and beginnings. Children signal when they're done or ready to move on to a new activity. Watch how this child shows it's time to start something new. Letting go of a toy signals an ending. Then picking up a new toy signals the next beginning. Want to play with the giraffe? Sharing the focus is important in this step. Ooh, the big eagle. Because this mom is sharing the focus, she notices when her child is ready to end one activity and begin something new. When you can find these moments for a child to take the lead, Let me try this one. you support the child in exploring their world Would you like to play with something else? and make more serve and return interactions possible. Sit there. Serve and return interaction is critical for a child's developing brain. And the best news is that you can do it anytime, anywhere, without any need for toys or technology. Look for small opportunities throughout the day, like while you're making a snack or while you're grocery shopping. What matters most is that you're doing each of these 5 steps. Notice the serve and share the child's focus of attention. Return the serve by supporting and encouraging. Name it, take turns going back and forth, and practice endings and beginnings. Serve and return interactions make everyday moments fun and become second nature with practice. Try practicing with a child today. Baik, sekian terima kasih pemaparan saya mengenai love hormone. Shalom.
Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Debbie Susanti MGizi yang telah memberkati kita semua melalui penjelasan mengenai love hormone saat kehamilan. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Tuhan bilang memang ujungnya kelihatan. Karena itulah caraku bukan caramu. Kamu jalan sama saya, kamu percaya sama saya, kamu pegang tangan saya. Ketika kamu menemukan kebenaran, kamu akan memiliki kehidupan yang sangat berkelimpahan. Ibadah Jumat Agung disertai dengan ibadah 316 Youth English Service, Junior Teen Service, Joshua Generation Kids Church, Sekolah Minggu, Little Blessing Toddler, dan King's Kids. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar, Bible study, KUL, dan kantor OTP CK7 diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah minggu depan tanggal 31 Maret 2024, di GBI PRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tamra Geraldine Tuan Kota STH SOS MTH CBC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. DFLI atau Dads for Life Indonesia adalah sebuah komunitas para ayah di CK7 yang dibentuk untuk menginspirasi dan melibatkan mereka agar sadar akan pentingnya peran mereka sebagai ayah, berkomitmen untuk menjadi ayah yang baik dan role model bagi anak mereka, menyediakan lebih banyak waktu untuk keluarga. Pada kesempatan ini, DFLI akan mengadakan DLA atau Dads Love Action 2024, yaitu tindakan kasih sederhana dari seorang ayah baik terhadap anak maupun istri. Tahun ini, DLA akan hadir dengan format yang baru, yakni berupa kompetisi atau race yang akan dilakukan para ayah di setiap minggu, dimulai dari tanggal 7 April hingga 15 Desember 2024. Caranya sangat mudah. Follow akun Instagram dadsforlifeid.gbick7 dan nantikan clue serta instruksinya di Instagram tersebut. Lakukan satu DLA, foto dan posting serta tag ke Instagram @dadsforlifeid.gbick7 dan menangkan 6 hadiah voucher dinner dan 2 voucher hotel. Kepada seluruh ayah, mari kita ikuti dan menangkan pertandingan DLA 2024 dengan mencintai keluarga kita. LGBTQ. Apakah ini berhubungan dengan genetik?
Atau karena pergaulan? Atau karena permasalahan masa lalu? Temukan jawaban-jawabannya di seminar LGBTQ, emang boleh? GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifung, seorang konselor profesional bagi mereka yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis, akan mengadakan seminar yang membahas pertanyaan-pertanyaan ini pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan pukul 14 WIB di Mall MGK Kemayoran. Seminar ini menyediakan fasilitas Q&A secara anonim. Dengan demikian, peserta dengan nyaman dapat bertanya seputar topik ini untuk dijawab oleh narasumber. Pendaftaran dapat dilakukan dengan scan QR Code tertera. Biaya pendaftaran termasuk makan siang yang akan disediakan oleh panitia. Anak di atas umur 12 tahun diperbolehkan untuk ikut dengan didampingi orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa! Setelah sekian lama, akhirnya tahun ini CK7 kembali akan mengadakan acara Kids Camp. Acara tersebut akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024 di Green Forest, Bogor. Acara ini diperuntukkan bagi anak-anak yang saat ini duduk di kelas 3 sampai dengan 6 SD. Tentunya anak-anak yang harus sudah bisa mandiri ya. Acaranya pasti seru banget. Di sana anak-anak akan dibekali dengan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama, dan gak hanya itu loh. Akan ada games dengan acara yang seru banget. Pastinya ini akan menjadi momen yang tidak pernah mereka lupakan. Segera daftarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian melalui PIC Counter CK7 Kids Camp yang ada di ibadah anak masing-masing cabang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 24 Maret 2024 dan untuk harga early bird hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kartu absen di kelas ibadah di masing-masing cabang. Yuk segera daftarkan anak Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehabisan kuota ya, karena tempat sangat terbatas. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat memfollow sosial media GBI PRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua jemaat Welcome Baby Day, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Welcome Baby Day hari ini. Semua berlangsung dengan baik. Dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang love hormon saat kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Debbie Susanti. Tuhan, berkati Ibu Dr. Debbie Susanti, berkati kesehatannya, keluarganya, profesinya, dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati para suami, jadikan imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support kepada istrinya sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya dan setiap ilmu yang didapatinya dapat diterapkan kepada calon bayi di kandungannya. Dan Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan, semua berjalan dengan lancar dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tuhan juga memberkati bayi yang ada di dalam kandungannya dalam keadaan sehat, normal, dan sampai pada saat kelahiran semuanya berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko, berkati kesehatannya, pengembalaannya, dan pelayanannya. Tuhan juga memberkati gembala kami terkasih Bapak Dr. Yanto, Tuhan berkati kesehatan, pelayanannya, dan penggembalaannya di CK7. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, berkati
Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Berkati kesehatannya dan kepemimpinannya atas bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hambanya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.